lampu tembak D2 CR7, low putih, high beam kuning. Mantap ya. Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya ya. Di video saya kali ini saya akan membahas sebuah lampu tembak ya, yaitu lampu tembak D2 dengan merek CR7 ya. Biasanya merek CR7 ini biasa digunakan untuk flasher ya, yang biasa kita kenal. Tapi dia juga punya lampu tembak ya. Ini adalah tipe D2 dan kotaknya adalah seperti ini ya. Klaimnya adalah energy savingnya 70%, service life-nya 50% lebih tinggi, dan dia bisa bertahan selama 30.000 jam ya. Tipenya adalah CR4657 ya. Ini mini driving light. Ada dua warna ya dia ya. Ini adalah white dan yellow ya. Jadi bisa white dan warna kuning, putih dan kuning. Spesifikasinya ya 1,3 ampere. Ini pasti maksimal ya. Ini bukan workong ya, tetapi working ya. Bisa bekerja di voltase DC ya, khusus DC, tidak bisa AC ya. 9 sampai 36 volt. Lama hidupnya adalah 30.000 jam ya. Dan lumensnya adalah 3000 lumens. Wattnya diklaim adalah 20 watts per bulb. Tapi seperti biasanya nanti saya akan tes secara real ya. Dan LED-nya adalah chipnya adalah Korean LED chip. Sekarang kita akan lihat ya bagaimana isinya. Isinya adalah terdiri dari dua buah LED D2 ya dalam satu kotak. Tetapi kebetulan saya hanya membeli satu biji aja ya. Dan kebijakan dari sellernya adalah biasanya satu biji itu tanpa kotak ya, tanpa kotak aslinya. Tetapi saya beruntung ya mendapatkan kotak aslinya ya, sehingga lebih lengkap untuk dibuat review ya di YouTube ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Hobiku Kreatif dan dukung terus ya channel ini supaya saya dapat terus memberikan tips, trik, tutorial maupun review yang bermanfaat bagi teman-teman. Di dalam satu kotak ini mendapatkan satu buah LED ya D2 seperti ini, dan ini memiliki hanya dua buah kabel, yaitu kabel warna hitam ini negatif dan kabel warna merah ini positif. Tetapi di tulisannya kok bisa ada keterangan dua warna ya, padahal kabelnya cuma ada dua. Nanti saya akan tunjukkan ya bahwa ini bekerja dengan menggunakan satu kabel tetapi dapat menghasilkan dua warna. Bagaimana caranya? Tonton terus ya videonya. Dan ini adalah mereknya CR7 dan mendapatkan bracket juga ya, bracketnya standar seperti ini ya, bracketnya kecil. Oke, saya akan mengukur dulu tinggi dan diameternya dia ya. Saya akan ukur tingginya atau panjangnya adalah 62,4 mm, sedangkan diameternya adalah 31,4 mm ya. Sudah jelas ya di sini ya. Panjang kabel yang diberikan cukup panjang, yaitu kira-kira 50 cm ya, dan ini lebih dari cukup. Ada sablonan dari CR7 ya, dan bahannya ini saya agak bingung ya. Ini bahan apa ya? Bahannya seperti plastik tapi ya bukan. Ini seperti aluminium ya. Kalau lensanya ini lensa plastik ini, bukan kaca ini. Coba saya akan buka ya. Ini saya akan buka. Bisa dicopot ya lensanya ya. Lensanya bisa dicopot seperti ini ya. Dan ini terlihat jelas ada dua LED ya, itu warna putih dan warna kuning ya. Ada white dan yellow di bawahnya ya, atasnya white ini ya. White positif, white negatif, yellow positif, yellow negatif ya. Oke,
kita pasang lagi di sini. Dan saya menyarankan ya, karena menurut saya finishingnya kurang baik ya untuk ini. Jadi lebih baik diberikan sedikit isolasi atau selotip yang untuk air dulu, keran air yang warna putih ya, supaya menghindari air bisa masuk ke dalam ya. Karena pasti lampu tembak ini kan diletakkan di luar dan bisa kena air hujan ya. Mungkin kalau kena air enggak apa-apa, tapi kena tampasan anginnya itu takutnya nanti masuk di area bagian dalam sini ya. Ini ya setelah saya pasang bracketnya kecil banget ya, cukup menyusahkan untuk memasang ini ya, karena bautnya juga kecil ya. Tapi oke lah, karena memang lampu tembaknya kecil juga ya. Tipe lain ada CR7 yang menggunakan kipas juga, tapi saya mencoba yang tanpa kipas dulu. Kita akan tes dulu ya, cahayanya apakah bagus apa tidak ya. Ini negatifnya warna hitam dan positifnya ini ya warna merah ya. Kita lihat ya, warna kuningnya dia ya 0,9 ampere langsung turun ya, 0,86, 0,9 dan 0,9 ampere ya. Kalau dikalikan 13 volt tidak ada 13 watt ya, jadi sekitar 11,7 hampir 12 watt, padahal dia klaimnya dia adalah 20 watt ya. Ternyata hanya hampir separuhnya aja ya, 55%-an sekitar segitu ya. Sekarang bagaimana cara mengubah untuk menjadi warna putihnya, yaitu dengan switch saja ya. Kalau di saklar yaitu di off dulu baru di on kan lagi, seperti LED untuk fog lamp 3 warna ya. Jadi seperti ini warna putihnya, sama ya, sekitar 0,9 ampere juga ya, 11,7an. Oke, warna putih, warna kuning, warna putih, warna kuning. Jadi switchnya cepat ya, mengubahnya saklar harus cepat, dia akan berpindah secara otomatis. Ini saya contohkan dengan menggunakan saklar ya, jadi seperti ini. Ubah warna putih ya, kuning, putih ya, segampang itu ya, tanpa harus menggunakan 2 saklar ya untuk pergantiannya ya. Jadi cukup simpel sebetulnya untuk lampu CR7 ini ya. Jadi mengubahnya hanya menggunakan 1 saklar aja ya. Cuma ada satu kelemahannya ya, yaitu dia tidak bisa dijadikan untuk dim. Ketika dia posisi di warna kuning, karena kabelnya 1, dia tidak bisa untuk didim ya. Saya akan buktikan ya. Jadi sekarang saya menggunakan 2 saklar ya, 1 saklar on off dan 1 adalah saklar untuk dim ya. Kalau saya pakai yang saklar dim dulu, saya tekan gini bisa ya, saya lepas jadi putih ya. Tapi kalau saya nyalakan dia posisi di standby nya kuning, saya tekan tombol yang dim, dia tidak bisa berubah menjadi putih ya. Jadi harus tetap melewati saklar yang pertama. Ketika saya off, saya menggunakan yang ini bisa ya. Jadi ada satu kelemahannya dengan wiring 2 kabel itu untuk 2 lampu, dia tidak bisa dibuat dim ya. Jadi harus seperti ini, steady aja warna untuk cahayanya ya. Beda sama yang kabel 3, positifnya ada 2 ya. Ini tidak bisa ini ya. Jika saya off, oke, dia nggak ada masalah ya. Sama, tidak berfungsi ya. Oke, teman-teman tadi bisa lihat ya, kan ampernya adalah 0,9 ampere tadi ya. Pertama kali saya coba, saya akan mencoba untuk ditambah dengan relay ya. Apakah ada pengaruhnya untuk meningkatkan watt ya, watt dari LED ini ya. Saya menggunakan relay kaki 4 ya, karena dia hanya 2 kabel aja, 1 input positif ya. Saya akan masukkan ke 87 dan sisanya ini adalah untuk 30 saya masukkan ke sumber tegangan, 85 saya masukkan ke saklar, 86 saya masukkan ke
negatif ya, sumber tegangan boleh, atau ke negatif massa boleh. Oke, saya jelaskan dulu, saya ulangi lagi ya. Untuk positifnya lampu saya masukkan ke 87 relay ya. Untuk negatifnya lampu saya berikan negatifnya ya, bisa ke massa atau ke sumber tegangan negatif. Sedangkan untuk 86 juga masuk, 86 relay juga masuk ke negatif. Untuk 85 saya masukkan ke saklar ya, ini masuk ke saklar. Terus untuk 30 relay dan commonnya saklar saya jadikan satu ya. Kita akan lihat ya, fokus di sininya aja ya, apakah ada penambahan ampere. Meningkat ya teman-teman ya, dengan menggunakan relay tadi kan sama-sama 13 volt, tadi sekitar 0,9 ya, sekarang menjadi 106 ya, sekitar 13 watt lebih ya malahan ya, tadi kan 11,7an. Ini dengan menggunakan relay ya. Oke, ini warna putih berubah sama ya, sekitar 109 malahan ya, 13 watt lebih. Jadi teman-teman, menurut saya lebih baik ada tambahan relay seperti ini ya. Selain membuat saklar itu lebih awet, kedua dapat meningkatkan cahaya lebih stabil ya, dan cahayanya lebih terang karena ampernya juga naik ya. Jika volt dikalikan ampere kan juga voltnya menjadi lebih tinggi. Jadi ampernya 0,9, sekarang ampernya adalah 107 ya. Ini ya hasil warna kuningnya ya, cukup terang ya, tebel ya, enak untuk dilihat. Warna putihnya dia ini low ya, warna kuningnya adalah high beam. Ini hasil di motor ya, warna kuningnya, warna putihnya low beam ya. Ini warna putihnya low beam ya, bisa di adjust ya. Ini saya taruh di atas sini ya, di atas motor. Untuk menggantikannya switch on off aja ya, punya saya kan on off on, tapi yang saya gunakan on off on. Oke, hasilnya ya, terang banget ini. Low-nya putih ya, jarang-jarang ada low putih ini ya. Biasanya low-nya itu kuning tanpa dibalik ya. Teman-teman bisa lihat ya, kabelannya posisinya tetap di bawah ya, ya. Oke, ini sudah menggunakan relay. Ini sudah saya pasang relay juga ya di sini ya. Jadi nanti otomatis setiap pergantian ini bisa langsung dipasang di sini ya, di relaynya ini. Keren juga. Tidak silau ya, tidak silau. Oke hasilnya. Oke teman-teman ya, demikian ya video saya mengenai review dari LED CR7 ini ya. LED CR7 ini cukup panas ya, untuk beberapa lama cukup panas bodinya ya, karena tidak ada kipasnya juga. Tetapi kalau kena angin untuk sepeda motor masih oke lah ya, dan relatif lebih simple dalam hal wiring kabelnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan jika ada yang belum jelas silahkan komen di bawah, saya akan menjawabnya ya. Dan see you next time. Salam optimal.